Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa berjumpa kembali di channel Gria Matematika. Matematika itu mudah, asyik, dan menyenangkan. Ujian semakin dekat ya. Mari kita latihan persiapan ujian untuk materi sudut. Sudah disiapkan alat tulisnya? Mari kita mulai. Sebelum ke pembahasan soal, kita ulangi sedikit materi tentang sudut. Dalam sudut itu ada istilah kaki sudut, titik sudut, dan daerah sudut, atau nanti itu besarnya sudut. Nah, kita misalkan ini ada sebuah segitiga, kita fokus di titik B. Nah, titik B ini yang namanya titik sudut B. Nah, di antara titik sudut itu bisa kita tarik garis, seret. Nah, ini kan sudut B. Nah, garis ini itu yang dinamakan kaki sudut. Jadi, kaki sudut itu garis yang membentuk titik sudut. Dua garis yang diambil dari titik sudut. Nah, daerah di antara dua kaki sudut, daerah ini, saya yang arsir ini, nah ini disebut daerah sudut. Nah ini nanti bisa diketahui besar sudutnya. Dimana kita ingat notasi sudut itu pakai satuan derajat ya. Oke. Kita akan mempelajari macam-macam sudut, itu ada 3. Ada sudut lancip, ada sudut siku-siku, ada sudut tumpul. Jika sudutnya itu kurang dari 90 derajat, maka dinamakan sudut lancip. Kalau dia pas tegak lurus seperti ini, 90 derajat itu sudut siku-siku. Nah, kalau yang lebih dari 90 derajat namanya sudut tumpul. Ingat ya, ada lancip, ada siku-siku, ada tumpul. Selanjutnya kita langsung ke pembahasan soal-soal. Soal yang pertama, banyaknya sudut siku-siku pada bangun datar di bawah, yaitu ingat ya, sudut siku-siku. Masih ingat tadi sudut siku-siku itu yang seperti apa? Yang dia pas tegak lurus, yang artinya dia membentuk 9 sudut sebesar 90 derajat. Kita perhatikan ini ada bangun trapesium, di mana trapesium itu punya 4 sudut. Ada sudut di sini, ada di sini, ada di sini, ada di sini. Nah, sekarang perhatikan sudutnya ini sudut apa saja. Kalau ini masih ingat, nah dia lebih kecil dari 90 derajat, artinya sudutnya namanya sudut lancip. Nah, untuk yang sebelah sini, dia lebih dari 90 derajat. Dari sini, ini melebar ke sini. Nah, ini namanya sudutnya sudut tumpul. Nah, dua sudut yang lain seperti apa? Ini, nah ingat ya, dia tegak lurus, ini juga dia tegak lurus. Jadi sudut ini dan sudut itu namanya sudut siku-siku. Jadi banyaknya sudut siku-siku ada 1, 2. Jadi pilihan jawabannya adalah yang B. Wah, ada gambar apa ini ya? Jadi lapar. Oke, soal yang kedua. Jenis sudut yang terbentuk pada gambar berikut, ini gambar sandwich ya, kita lihat sudutnya, dia membentuk sebuah sudut. Nah, ini sudutnya apa? Karena dia kurang dari 90 derajat, maka sudutnya adalah sudut lancip. Pilihan jawabannya adalah yang A. Ada yang mau rebahan gak nih? Mumpung ada kasur. Ya. Soal yang ketiga, besar sudut yang terbentuk pada gambar berikut. Nah, ternyata ini membentuk sudut. Seret ya, gambar ungu ini. Nah, ini sudutnya sudut apa?
dia lebih dari 90 derajat, maka bagaimana? Kalau yang A sama dengan siku-siku? Tidak ya, siku-siku itu 90 derajat seperti ini. Nah, kalau yang B lebih kecil dari siku-siku, jadi kan gini, lebih kecil, bukan juga. Nah, kalau lebih besar dari siku-siku, nah ini baru benar. Jadi pilihan jawabannya adalah yang C. Dia sudut tumpul, lebih besar dari 90 derajat atau lebih besar dari siku-siku. Kalau yang berpelurus seperti apa? Jadi dia lurus, membentuk garis lurus. Nah, ini nanti membentuk sudutnya seperti ini. Itu sudut berpelurus. Soal nomor 4. Adit menggunakan gunting untuk memotong kertas. Gunting tersebut terbuka dan membentuk sudut yang besarnya, nah perhatikan, besarnya lebih dari 0 dan kurang dari 90 derajat. Sudut tersebut dinamakan, ingat, kurang dari 90 derajat. Jadi kan dia bentuknya kecil gini. Ya, maka dinamakan sudut lancip. Pilihan jawabannya adalah yang A. Lanjut soal nomor 5. Sudut siku-siku adalah sudut yang besarnya siku-siku itu berapa derajat? 90 derajat. Jawabannya yang C. Kalau yang A apa? Kalau kurang dari 90 derajat, dia sudut lancip. Kalau yang B lebih dari 90 derajat, itu sudut tumpul. Nah, kalau yang D apa? Sama dengan 180 derajat, itu sudutnya dia berpelurus. Seperti ini. Nah, ini berpelurus. Lanjut soal nomor 6. Ada sebuah gambar jam ya. Sudut yang terbentuk dari jarum pendek dan panjang pada jam analog yaitu, nah gampang ya, ini sudutnya membentuk 90 derajat, artinya dia sudut siku-siku. Pilihan jawabannya yang C. Nomor 7, ini kita menghitung besarnya sudut. Besar sudut hasil pengukuran berikut yaitu, perhatikan, untuk mencari besar sudut ini kan pakai penggaris busur ya. Nah, perhatikan ini kan garisnya, yang merah, garis merah ini kan 0. Nah, berikutnya sudutnya kan di sini. Tinggal kita cek. Nah, angka yang di sini angka berapa? Ternyata angka 70. Jadi pilihan jawabannya adalah yang A. Mudah ya. Nomor 8, ini menghitung sudut lagi. Ingat, mulai dari ini 0. Nah, ini sampai di mana garisnya? Seret. Nah, angka di sini berapa? Ini 120, ini 140. Jadi di sini 130. Pilihan jawabannya yang D. Nomor 9. Sudut terkecil yang dibentuk oleh jarum jam pendek dan panjang pada gambar berikut yaitu, ini ada sudut, ini jarum pendek, ini jarum panjang. Nah, kita disuruh mencari sudut di sini. Bagaimana cara mencarinya? Kita ingat, lingkaran itu ada 360 derajat. Dibagi berapa? Pada jam ini itu kan ada 12 angka. Ini kita bagi 12, jadi nanti kita dapatkan per angkanya seperti ini, itu berapa derajat sih gitu kan. Nah, 360 derajat dibagi 12 itu 30 derajat. Jadi setiap perpindahan angka itu membentuk sudut 30 derajat. Sekarang kita cek. Dari angka 8 ke angka 12 ini ada berapa langkah? 1, 2, 3, 4. Jadi tinggal kita cari 30 kali 4. 3 kali 4 itu 12, tinggal kita sisipkan 0, 1. Jadi pilihan jawabannya adalah yang D. Bisa difahami? Jadi caranya
360 derajat kita bagi dengan 12 sehingga persatuannya itu kita tahu berapa sudutnya. Tinggal kita kalikan dengan besarnya sudut itu. Soal yang terakhir sama dengan soal sebelumnya ya caranya. Sudut terbesar, tapi perhatikan kalau tadi sudut yang pendek, ini sudut terbesar yang dibentuk oleh jarum jam pendek dan panjang pada gambar berikut adalah, nah sudut terbesar, apakah sudut ini yang dicari? Ternyata yang ini ya, sudut yang ini. Kalau tadi kan sudut yang kecil. Nah per ini tadi, per langkah itu kan 30, seperti cara di soal nomor 9. Nah ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi 30 dikali 10 berapa? 3 kali 1 3, tinggal kita tambah 0 2. Jawabannya 300, pilihan jawabannya adalah yang A. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Dukung terus channel kami dengan cara subscribe, like, comment, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.